Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, di sini Pak Kusworo. Bertemu lagi kita di perkuliahan online. Kali ini kita akan membahas mata kuliah tentang kemampuan dasar mengajar, khususnya untuk submateri tentang keterampilan membuka pelajaran. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang pengantar kemampuan dasar pada pertemuan yang keempat. Tapi untuk saat ini kita fokus di salah satu keterampilan dari kemampuan dasar mengajar. Keterampilan apa itu? Yaitu keterampilan membuka pelajaran. Banyak sekali di sini keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh mahasiswa, khususnya nanti calon guru, berkaitan dengan bagaimana sih penerapan yang ada di kelas atau di dunia nyata, khususnya di sekolah. Nah, ada 3 kata kunci yang berkaitan dengan keterampilan membuka pelajaran di sini, yaitu keterampilan yang pertama, yang kedua di sini membuka, yang ketiga di sini pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran bukan sesuatu yang asing lagi buat teman-teman, tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman bahwa keterampilan membuka pelajaran ini yang dihadapi oleh teman-teman nanti yaitu siswa. Kenapa dalam artian di sini siswa? Karena siswa ini memiliki karakteristik yang sangat beragam. Berkaitan dengan sikapnya, berkaitan dengan psikisnya, berkaitan dengan ekonomi, sosial, budayanya. Tentunya di sini akan memberikan suatu tantangan buat teman-teman dalam membuka pelajaran. Ada tujuan keterampilan membuka pelajaran, tapi sebelum masuk ke tujuan keterampilan membuka pelajaran, di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman tahu, bahwa setelah mengikuti mata kuliah online ini, teman-teman harus bisa satu menguasai bagaimana sih konsep dari keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua, teman-teman harus bisa mempraktekkan nantinya bagaimana sih keterampilan membuka pelajaran. 2 poin penting itu yang harus dikuasai oleh teman-teman setelah mengikuti pertemuan yang kelima untuk mata kuliah kemampuan dasar mengajar. Tujuan keterampilan membuka pelajaran ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh teman-teman berkaitan dengan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, bahwa teman-teman harus tahu tentang menunjukkan ke siswa bagaimana sih mempersiapkan diri siswa untuk siap belajar. Kesiapan belajar itu bukan hanya fisik, tapi psikis siswa juga harus kita ketahui dan kita siapkan agar kondisi yang dihadapi oleh siswa tadi itu berhadapan langsung dengan guru dan berhadapan langsung dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru harus menunjukkan ke siswa aspek-aspek yang akan dipelajari berkaitan dengan materi, berkaitan dengan tugas, dan yang ketiga di sini batasan-batasan. Batasan dalam artian keterampilan membuka di sini yaitu batasan materi. Sejauh mana sih materi untuk pertemuan? Karena setiap pertemuan itu materinya berbeda-beda. Yang kedua berkaitan dengan tugas. Jangan sampai tugas tadi itu melebihi atau tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang keempat itu berkaitan dengan langkah-langkah. Karena seorang guru nantinya itu harus tahu bagaimana desain pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, teknik yang digunakan, sehingga dalam keterampilan membuka ini harus tahu, siswa harus tahu bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran nanti. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen penting dalam keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama di situ menarik perhatian siswa, yang kedua meningkatkan motivasi siswa, yang ketiga memberikan arahan, yang keempat di sini berkaitan dengan membuat keterkaitan. Jadi seorang guru dalam membuka pembelajaran itu harus memperhatikan 4 ini. Pembelajaran harus menarik perhatian siswa. Jangan sampai pada saat membuka pelajaran siswa tadi ada yang jalan-jalan, ada yang tidak fokus, ada yang berbicara dengan temannya. Jadi harus menarik perhatian siswa agar fokus ke kita, karena awal dalam pembelajaran itu untuk menuju kesuksesan di tujuan pembelajaran nanti. Bagaimana caranya? Gaya mengajar guru harus diperhatikan, variasi media pembelajaran dan variasi komunikasi, intonasi,
Jadi lawan bicara harus benar-benar mampu memperhatikan kita pada saat membuka pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Bagaimana cara meningkatkan motivasi? Yaitu kita harus bersahabat dengan siswa. Kita harus ramah dengan siswa. Jangan sampai kita acuh pada siswa, jangan sampai kita tidak peduli dengan siswa yang lari-larian, ngobrol dengan temannya, jangan. Kita harus bersikap ramah kepada siswa. Yang ketiga, berkaitan dengan guru harus memberikan arahan ke depan, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, bagaimana caranya, berikan stimulus pertanyaan ke siswa. Dengan memberikan stimulus, fokus yang dihadapi oleh siswa ke kita, dengan fokus yang dihadapi ke kita bisa mengarahkan ke siswa berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Yang keempat, membuat keterkaitan. Ada 3 poin penting dalam mengaitkan, yaitu mengaitkan dengan bidang studi yang relevan, karena kita ketahui bahwa dalam kurikulum K13 kalau kita mengajar salah satu materi pelajaran, kita tidak boleh hanya fokus pada satu materi, tapi kita harus mengaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, contohnya dengan sejarah, geografi, maupun matematika, sesuai dengan fokus materi yang kita ajarkan. Yang ketiga itu berkaitan dengan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Apa sih maksudnya ini? Kalau kita ketahui bahwa siswa masuk ke kelas, itu bukan berarti siswa tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman, atau dalam artian pikiran yang dihadapi oleh siswa itu kosong, tidak. Bahwasanya siswa masuk ke kelas, tentu di situ banyak banget pengalaman yang diperoleh di lingkungannya, baik dari interaksinya dengan lingkungan maupun dengan orang sekitarnya di situ. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang harus kita gali, kita kaitkan dengan materi, sehingga nanti siswa tadi itu memahami, oh materi ini kaitannya dengan kehidupan saya ada loh. Nah, itulah berkaitan dengan bagaimana seorang guru harus mengaitkan materi. Yang ketiga yaitu konsep implementasi dan contoh. Maksudnya apa ini? Jadi seorang guru jangan memberikan contoh dalam artian sebelum memberikan konsep kepada siswa. Karena kenapa? Pemahaman konsep itu penting. Contoh itu akan menyertai kalau siswa tadi itu memahami konsep. Tapi kalau siswa sudah mengetahui contoh, konsepnya terlambat dalam artian di situ yang kedua, maka sulit untuk bagaimana mempelajari konsep materi yang akan diajarkan. Itu berkaitan dengan komponen. Selanjutnya di sini indikator membuka pelajaran. Ada 4 poin penting, 4 kata yang tidak asing lagi untuk mahasiswa. Yang pertama orientasi, yang kedua persepsi, yang ketiga itu motivasi, dan yang keempat itu acuan. 4 kata ini tidak asing lagi. Karena kenapa? Jika teman-teman membuat perangkat pembelajaran, maka 4 kata ini sering teman-teman tulis, sering teman-teman ketik, sering teman-teman olah di sini. Karena 4 kata ini ada di dalam perencanaan pengajaran, khususnya di kegiatan membuka. Karena di dalam perencanaan pembelajaran itu ada kegiatan membuka, kegiatan inti, dan kegiatan menutup. Nah, keterampilan untuk membuka pelajaran itu ada di bagian awal, yaitu keterampilan membuka. Ada apa saja di situ? Orientasi, persepsi, motivasi, dan acuan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini orientasi. Bahwasanya di dalam orientasi itu penting kita ada membuka salam. Jadi seorang guru dalam artian masuk ke kelas jangan sampai langsung halo kita akan belajar tentang materi, jangan. Dalam artian kita harus bersahabat, memberikan salam sesuai dengan agama masing-masing dalam artian di situ. Terus kita harus mengawali dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terus yang kedua, kita harus memeriksa keadaan siswa. Jangan sampai dalam artian kita langsung membuka pelajaran, langsung kita masuk materi, tidak merhatikan, oh ternyata ada satu siswa yang sakit, oh ternyata ada satu siswa yang izin. Nah, itu harus diperhatikan oleh guru sebagai salah satu indikator kalau guru tadi itu peduli dengan siswanya. Kenapa siswanya tadi sakit? Kenapa siswanya tadi itu izin? Kita harus memberikan motivasi ke siswa yang lain, agar ke depan agar menjaga kesehatan, dalam artian mementingkan bagaimana si pembelajaran. Itu yang berkaitan dengan kedua. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis. Inilah yang Bapak utarakan sebelumnya, bahwasanya dalam keterampilan membuka, siswa hadir emang hadir dalam bentuk fisik, tapi kita harus tahu bahwasanya di dalam fisik itu ada psikis, berkaitan dengan bagaimana sih kesiapan siswa dalam belajar. Jangan sampai fisiknya ada tapi psikisnya itu tidak hadir di kelas, ada di rumah, ada di tempat bermain. Tentu di situ guru harus mengarahkan agar memahami apa sih yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu persepsi, mengaitkan materi dengan pengalaman yang telah diperoleh. Yang tadi sudah Bapak sebutkan,
Terus yang ketiga, mengingatkan lagi dengan materi yang telah pelajari. Seperti yang Bapak utarakan tadi itu, teman-teman sudah belajar tentang pengantar kemampuan dasar. Yang ketiga itu berkaitan dengan memberikan stimulus pertanyaan. Yang ketiga, motivasi. Memberikan manfaat yang harus diperoleh siswa saat mempelajari itu harus diketahui oleh siswa. Jangan sampai hanya sekedar belajar, tidak, tapi manfaat apa yang diperoleh setelah mempelajari materi. Yang keempat itu acuan. Ada beberapa indikator di acuan di sini, yaitu materi yang dipelajari, indikator ketercapaian materi, KIKD-nya, IPK-nya, harus tahu KKM-nya berapa, dan tahapan pembelajaran. Inilah yang akan kita kuasai berkaitan dengan bagaimana nanti keterampilan membuka pelajaran. Jadi teman-teman dalam artian di sini setelah mempelajari keterampilan membuka pelajaran harus bisa bagaimana nanti mempraktekkan secara langsung di kelas. Jangan pernah takut untuk praktek, tetap dalam artian fokus pada materi, fokus pada tujuan, fokus pada sintak yang sudah didesain sebelumnya. Oke, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan salah satu keterampilan dasar mengajar. Terima kasih, tetap semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.